Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemrograman web akan mempresentasikan aplikasi Lapor Cuy, yaitu sebuah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum pemrograman web dan dikembangkan menggunakan PHP natif dan MySQL. Next, Bang aja deh. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, ada Mani Hairil Anam dengan NIM 230102006. Saya Ajril Rojan Fauji dengan 230102029. Saya Hadir Ahmad Gumelar dengan NIM 330102054. Saya Nova Rizal Fikri dengan NIM 230102101. Berikutnya adalah daftar isi, yaitu 8 poin bahasan yang akan kami bahas, yaitu berupa fitur-fitur dari aplikasi ini, seperti tabel database, register, login, CRUD, searching, upload, session, dan cookie. Lapor cuy, ini adalah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web. Fungsi umum sistem ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan terhadap pelayanan publik secara digital. Admin dapat memantau, memproses, dan menindaklanjuti laporan tersebut melalui dashboard admin. Tujuan sistem ini yaitu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk melapor, mempermudah petugas atau admin untuk dalam mengelola laporan, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan. Fitur-fitur utamanya seperti registrasi dan login, role-based access user dan admin, CRUD laporan, upload foto untuk pendukung laporan, status tracking seperti menunggu, diproses dan juga selesai, dashboard admin dan user, session dan cookie, dan juga filter search untuk mencari laporan berdasarkan kunci, kata kunci. Di slide selanjutnya ada database. Kami menggunakan dua tabel, yaitu tabel user dan tabel report. Yang pertama ada tabel user untuk menyimpan informasi pengguna dalam sistem, baik itu masyarakat maupun admin. Tabel ini memiliki 5 kolom utama. Yang pertama ada ID user yang memiliki tipe data integer dan berfungsi sebagai primary key. Kolom ini unik untuk setiap pengguna dan memiliki properti auto increment, artinya nilainya akan bertambah secara otomatis saat pengguna baru didaftarkan. Berikutnya ada nama yang bertipe varchar. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama lengkap pengguna. Selanjutnya ada email bertipe varchar, menyimpan alamat email pengguna. Selanjutnya ada password bertipe varchar, digunakan untuk menyimpan password pengguna yang telah dihash. Dan yang terakhir ada role yang bertipe enum, yaitu user dan admin. Artinya hanya bisa berisi salah satu dari dua nilai tadi, user untuk masyarakat biasa dan admin untuk pengelola sistem. Ini digunakan untuk membedakan hak akses pengguna. Selanjutnya ada tabel report, digunakan untuk menyimpan data laporan dari pengguna dalam aplikasi. Setiap baris dalam tabel ini mewakili satu laporan yang dibuat oleh pengguna. Yang pertama ada ID report, yaitu sebuah bilangan bulat integer yang berfungsi sebagai primary key. Kolom ini bersifat unik setiap laporan menggunakan auto increment, sehingga nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Selanjutnya ada ID user bertipe integer juga yang menyimpan ID pengguna yang membuat laporan. Bertindak sebagai relasi logis ke tabel users meskipun belum disebutkan apakah ada foreign key. Kolom yang selanjutnya ada judul bertipe varchar yang digunakan untuk menyimpan judul singkat dari laporan. Yang keempat ada isi laporan bertipe varchar yang menyimpan isi atau deskripsi dari laporan yang dibuat. Yang kelima adalah foto juga bertipe varchar digunakan untuk menyimpan file atau paste dari foto yang diunggah untuk bukti laporan. Dan yang keenam ada status yang bertipe enum dengan 3 nilai yaitu menunggu, diproses, dan selesai digunakan untuk menunjukkan status proses laporan. Dan yang terakhir adalah tanggal yang bertipe date digunakan untuk menyimpan tanggal kapan laporan dibuat. Dan selanjutnya ada fitur pertama yaitu register. Pengguna akan registrasi pada halaman registrasi, memasukkan nama, email, password, konfirmasi password, dan daftar sebagai masyarakat atau admin. Data lalu dikirim ke registrasi.php. Setelah form dikirim, program akan menjalankan kode PHP pada garis baris 6, lalu memanggil fungsi registrasi. Selanjutnya ada functionnya. Fungsi registrasi digunakan untuk memproses pendaftaran pengguna baru. Pertama, data dari form seperti nama, email, dan password, dan role diambil lalu dicek apakah password dan konfirmasi password sesuai. Jika tidak cocok, proses dibatalkan. Jika cocok, password akan dienkripsi dengan password hash. Setelah itu, data disimpan ke database users.
Jika penyimpanan berhasil, fungsi akan mengembalikan hasil yang positif dan jika gagal akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada fitur login. Di baris ini, sistem mengambil data inputan nama dan password dari form login yang diisi oleh pengguna. Data ini disimpan ke dalam variabel nama dan variabel password agar bisa diproses lebih lanjut seperti pengecekan ke database. Setelah nama diambil dari form, ini menjalankan query ke database untuk mencari data pengguna berdasarkan nama. Jadi, sistem akan memeriksa apakah ada pengguna dengan nama tersebut di tabel user. Baris 35 ini menjalankan verifikasi password menggunakan fungsi password verify yang akan mencocokkan password yang dimasukkan oleh pengguna dengan password terenkripsi yang ada di database. Jika cocok, maka login akan berhasil. Fitur selanjutnya ada truth. Oke, udah. Yang pertama, create. Ini ada di halaman forum untuk masyarakat yang bisa melaporkan keluhannya atau membuat pengaduan dengan mengisi judul, isi laporan, tanggal pengaduan, dan juga foto laporan. Masih di bagian create, pada bagian ini sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika sudah, maka pengguna dapat mengisi dan mengirimkan laporan melalui form. Ketika tombol kirim ditekan, data laporan dikirim ke server dan diproses oleh fungsi tambah. Jika proses penyimpanan ke database berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinput dan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya ada read. Setelah berhasil menambahkan laporan, masyarakat langsung dialihkan atau didirect ke halaman utama untuk memantau laporan mereka, apakah laporan mereka itu sudah selesai, menunggu atau diproses. Update, update ini cuma ada di eh, role masyarakat. Fitur ini digunakan untuk mengedit data apabila salah memasukkan informasi tentang laporannya. Pada bagian ini, ketika pengguna sudah selesai mengedit data pada form dan menekan tombol kirim, maka sistem akan menjalankan blok kode PHP yang memeriksa apakah tombol submit telah ditekan. Jika iya, data yang telah diedit akan dikirim ke fungsi ubah yang berada di file function.php. Fungsi ini lah yang bertanggung jawab untuk memperbarui data laporan yang ada di database. Fungsi ubah dengan parameter data digunakan untuk memperbarui data laporan yang sudah ada di database. Pertama, fungsi ini mengambil data yang dikirim dari form, yaitu ID, judul, isi laporan, dan foto lama. Kemudian, dicek apakah pengguna mengunggah foto baru atau tidak. Jika tidak ada foto baru, maka akan tetap menggunakan foto yang lama. Namun, jika ada foto baru, sistem akan menyimpan foto tersebut dan menghapus foto lama dari server. Setelah data siap, sistem menyusun query SQL untuk mengupdate kolom judul, isi laporan, dan foto pada tabel reports berdasarkan ID laporan. Terakhir, query dijalankan ke database dan hasilnya akan menentukan apakah proses edit berhasil atau tidak. Update dalam role admin ini berbeda. Kode ini fungsinya adalah untuk mengizinkan admin untuk mengubah laporan dan langsung menyimpannya ke database. Biasanya dipakai barengan dengan drop-down atau form di dashboard. Ya, jadi admin bisa mengubah itu. Selanjutnya ada delete. Kode ini berfungsi untuk menghapus laporan oleh pengguna atau masyarakat saat tombol hapus ditekan, sistem akan mengambil ID laporan lalu mencoba menghapus data tersebut dari database. Jika berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus dan diarahkan kembali ke halaman dashboard miliknya. Jika gagal, pengguna akan tetap diarahkan ke dashboard dengan pesan bahwa penghapusan gagal. Kalau delete dalam admin ini berfungsi untuk menghapus laporan pengaduan dari database ketika admin menekan tombol hapus, bukan hapus sih, selesai, sistem akan mengambil ID laporan dari URL, lalu mencari data laporan tersebut. Setelah itu, jika proses penghapusan selesai, akan muncul notifikasi laporan sudah selesai. Artinya laporan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah dan admin akan diarahkan kembali ke halaman dashboard
Namun jika gagal, akan muncul notifikasi laporan gagal selesai dan tetap diarahkan ke dashboard. Selanjutnya, Hedir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur searching. Fitur searching sendiri hanya ada di bagian admin. Fungsinya untuk mempermudah admin mencari berbagai laporan dari masyarakat. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada bagian session, yaitu apa itu session dan cara kerjanya di PHP. Session adalah sebuah cara untuk menyimpan data sementara di server yang berguna untuk mengenali user saat mereka sedang mengakses website. Karena HTTP itu sifatnya stateless atau server tidak bisa tahu siapa yang sedang mengakses, maka dibutuhkan session agar server bisa menyimpan informasi pengguna. Contoh kasusnya, yaitu setiap kali user login, server butuh cara untuk mengingat bahwa user tersebut sudah login, tanpa harus menyuruh mereka login terus-menerus setiap ganti halaman. Nah, session menyimpan data penting seperti username, ID pengguna, dan status login. Semua data itu disimpan di server bukan browser. Ini membuat session lebih aman karena tidak bisa dengan mudah dimanipulasi seperti cookie. Cara kerjanya yaitu saat session start, dipanggil, PHP akan cek apakah session ID sudah ada di cookie browser. Jika belum ada, PHP akan bikin session baru dan kirim session ID ke browser lewat cookie. Data disimpan di server dalam variabel global session. Setiap kali user berpindah halaman, browser otomatis mengirim session ID ke servernya lagi. Server mencocokkan ID-nya dan PHP tahu siapa usernya. Setiap saat user logout, session dihapus dengan session unset dan session destroy. Selanjutnya, user oleh website. Isinya bisa berupa data untuk mengidentifikasi user seperti ID user, preferensi bahasa, atau tema. Tujuan penggunaan cookie yaitu autentikasi, mengecek apakah user sudah login atau belum. Nyimpan status login supaya user nggak perlu login ulang setiap buka halaman. Personalisasi, nyimpan setting kayak bahasa atau tema pilihan user. Melacak aktivitas, misalnya halamannya apa yang akan dikunjungi, bersih akses, dan lain-lain. Manajemen session, biar server bisa terus ingat siapa usernya meskipun pindah halaman. Selanjutnya, ingin dia tetap login otomatis tanpa harus masukin data login lagi. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami. Langsung saja Kang Azril ke demonya, Kang Azril. Ke demo kode, Kang Adam. Yang register Kang Azril ya, bentar. Oh, siap. Sabar, saya harus ini dulu, share, and then here. Oh, waduh, 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 waduh. Sabar, Kang Adam. Sudah terlihat yang mana tadi teh? Oh, register ya. Function Functionnya di 85 Kang Azril. Oh, langsung ke function saja, boleh siap. Oh, kayak yang itunya juga nggak apa-apa Kang Azril, yang registrasi dulu aja. Yang benar dong. Yang siap. Ini dari Ya, mananya? sip. Siap. Kemarin ada baris baris ke-6, if is set eh, post table register itu adalah untuk mengecek apakah tombol submit dengan nama table register telah diklik yang pada baris 7, if registrasi post lebih besar dari 0, memanggil fungsi registrasi dengan data dari form jika hasilnya lebih dari 0, maka jalankan baris di bawahnya, yaitu baris 8 sampai 11, echo script sampai script akan menampilkan pop-up alert berhasil. Itu kalau berhasil dan akan di redirect ke halaman login.php. Pada baris 12 sampai 14, itu adalah jika registrasi gagal, akan menampilkan gagal daftar. Lanjut. Ke function Kang Adit. 10 menit lagi ya. Function Ya. registrasi parameter data pada baris 85 membuat fungsi registrasi yang menerima parameter data yang diterima dari registrasi PHP. Eh, Baris 86 yang global count mengakses variabel global count untuk koneksi ke database dalam fungsi ini. Baris 88 parameter nama, throat lower
data, nama, mengambil input nama, lalu mengubahnya menjadi huruf kecil semua agar konsisten. Baris 89, mengambil input email dari data. Baris 90, password MySQL Real Escape String untuk mengamankan input password dari karakter berbahaya seperti SQL injection. Pada baris 91, password 2 MySQL Real Escape String sama seperti di atas, tapi ini untuk menginput konfirmasi password. Pada baris 92, role data, mengambil data role dari form seperti masyarakat dan juga admin. Pada baris 94, if password, tanda seru sama dengan password 2 untuk mengecek apakah password dan konfirmasinya tidak sama. Pada baris 95 sampai 97 adalah menampilkan alert jika password tidak cocok. Pada baris 101, password hash, jika password cocok maka akan dihash agar lebih aman sebelum disimpan di database-nya. Pada baris 103, insert into user nama email password, melakukan query untuk menyimpan data user baru ke tabel user. Pada baris 103, untuk mengecek apakah query gagal, baris yang terpengaruh tidak ada atau lebih kecil dari 0. Baris 106 sampai 108, jika gagal tampilkan alert dan hentikan proses. Baris 112, return MySQL affected rows count, jika berhasil kembalikan jumlah baris yang berhasil dimasukkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kode login dan juga CRUD. Yang pertama login dulu. Login ini berisi formnya yang berisi nama, password, remember me, dan lain-lain. Dan di atasnya ada kode PHP. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh Nopal ya. Kalau saya akan menjelaskan yang ini. If is set login, yang dimana jika tombol login ditekan, program akan mengambil nama. Adam tolong mute dulu ya. Oke, Jika oke. tombol jika tombol login ditekan, program akan mengambil nama dan password dari form. Dan result ini akan mengecek ke database apakah ada user dengan nama tersebut. Jika ada, eh, jika user ditemukan, program akan mengambil data lengkap dari database dan menyimpannya di ID, user, nama, dan role ke session. Selanjutnya saya akan ke CRUD, mulai ke CRUD, create yang pertama. Create ini saya buat di forum.php yang berisi form sama, ya isinya judul, laporan, tanggal, foto, dan lain-lain. Yang di atasnya ada kode PHP yang menyambungkan ke function ke function tambah. Langsung saja ke tambah. Saya lupa. Nah, di sini ya tambah. Function tambah ini memiliki parameter data yang berisi array. Yang pertama, eh, parameter data yang berisi laporan yang dikirim dari forum.php tadi, lalu disimpan di nama-nama variabel ini. Dan di sini juga ada if tidak foto, maka returns-nya akan false dan upload-nya akan gagal. Dan ada SQL di sini, kode SQL. Ini menyusun perintah untuk menyimpan data ke tabel reports. Yang selanjutnya ada reads. Reads ini hanya kita menampilkannya di dashboard user.php, yang dimana di sini kita mengambil ID dari URL, lalu dicek apakah ID usernya sama dengan ID yang ditangkap di URL, maka di sini kita akan menampilkan judul, isi laporan, tanggal, dan lain-lain ya seperti yang bisa lihat di sini. Selanjutnya ada update atau ubah. Sebentar. Update ubah ini kurang lebih sama seperti tambah, tapi di sini memiliki value yang dimana berfungsi untuk apa namanya untuk untuk supaya kita tidak mengisi ulang pada form.
Jadi di formnya tuh tiba-tiba ada gitu dari database mengambil dari database seperti judul ini, isi laporannya ini, ya seperti itu. Dan ini kode ininya, duh, ini kode kode di functionnya yang berisi ya ngambil data dari data ID, lalu mengecek apakah tidak ada file yang diupload. Kalau tidak ada, memakai foto yang lama ini, dan lalu mengap dan jika ada foto yang diubah, foto update yang baru, eh, foto lama ini akan dihapus dari database dan juga ini akan diupdate dan selanjutnya akan ke hapus.php. Mm-mm. Hapus.php ini menerima apa ID dari URL, lalu mencocokkannya di sini, lalu kita dikirim ke function lagi. Mana functionnya? Oh ini, eh, fungsi hapus ini menerima ID, lalu query-nya itu mengambil nama file gambar foto yang terkait dengan laporan yang ingin dihapus. Dan eh, dan ini juga akan selain menghapus foto yang ada di database, ini juga akan menghapus foto yang ada di lokal supaya tidak memberatkan server atau komputer. Selanjutnya, ini three. Di sini saya akan menjelaskan codingan function cari. Jadi kode ini mendefinisikan fungsi cari yang menerima satu parameter dari keyword yang berisi data pencarian dari pengguna dari user yang biasanya berupa bentuk array. Kemudian pada baris 14 mengambil nilai kata kunci pencarian dari array keyword, tepatnya dari elemen dengan kunci judul. Terus membuat query SQL untuk mencari data dari tabel reports, di mana kolom judul mengandung kata kunci yang diketik pengguna menggunakan perintah like. Upload deh. Next. Yang upload ya. Nah, jadi di sini pada baris 142 sampai 145 fungsi dari mereka mulai dari kode tersebut mengambil informasi dari nama file, ukuran file, kode error upload, dan lokasi sementara. Terus juga pada baris 147 sampai 152 itu tuh mengecek apakah ada file yang diunggah. Jika iya akan muncul alert. Selanjutnya ada baris 153 sampai 156 fungsinya untuk mengecek ekstensi file. Pertama-tama memecah nama file yang mana nanti mengecek ekstensi seperti JPG atau PNG dan mengubahnya menjadi huruf kecil agar bisa dibandingkan. Terus selanjutnya ada baris 157 sampai 162. Fungsinya itu mengecek apakah file tersebut berupa gambar atau tidak. Kalau bukan akan muncul alert dan jika bukan proses upload akan dihentikan. Selanjutnya pada baris 163 sampai 167 mengecek ukuran file jika lebih dari 1 MB atau 1 juta byte akan muncul tampilan alert dan menghentikan proses upload. Kemudian pada baris 168 sampai 171 membuat nama file baru yang unik menggunakan unique ID lalu menambahkan ekstensi file. Ini itu mencegah apa ya nama file bentrok dengan nama file yang lain. Kemudian pada baris 173
73 itu memindahkan file dari folder sementara ke folder image dengan nama file yang baru dibuat. Kemudian pada baris 174, mengembalikan nama file baru agar bisa disimpan ke database. Jadi fungsi keseluruhannya, fungsi upload ini mengecek apakah pengguna mengupload gambar dengan format yang benar, dan juga mengecek apakah ukuran file juga sesuai, kurang dari 1 MB. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan bagian session di bagian login, yaitu untuk yang barisan session start, wajib ditaruh paling atas sebelum output HTML apapun. Fungsinya buat mengaktifkan session. Tanpa ini, session tidak bakal bisa dipakai. Lalu bagian baris if I set cookie ID dan as I set cookie use, di sini mengecek apakah cookie dengan nama ID dan use sudah ada. Ini bagian dari fitur Remember Me. Kalau ya, user kemungkinan udah pernah login dan centang Remember Me sebelumnya. Lalu di bagian baris ID cookie ID, username cookie US, mengambil nilai dari cookie dan disimpan ke variabel ID dan user. Dan nanti akan dipakai buat verifikasi apakah cookie itu valid atau tidak. Lalu bagian baris result MySQL query, yaitu query di database mengambil data nama berdasarkan ID dari cookie dan buat dicocokkan di saat user login nanti. Lalu bagian baris row MySQL fetch as result mengambil hasil query tadi dalam bentuk array asosiatif, yaitu nama sama dengan nama user. Lalu baris if result double dan MySQL num rows result with, yaitu memastikan data user memang ada di database. Lalu hash 1256 dan row nama, hashing nama dari database dan dicocokkan sama isi cookie as. Kalau cocok artinya user valid. Dan session login sama dengan true. Ini yaitu membuat session login menandakan kalau user sudah login. Jadi nanti bisa dicek di halaman lain pakai if I set session login. Baris dalam proses login manual yaitu session ID user, row ID user, lalu session nama, row nama, dan session row, menyimpan data user yang berhasil login ke dalam session. Fungsinya supaya nanti halaman lain bisa tahu apa yang login dan row-nya apa. Terus selanjutnya ada di bagian logout. Jadi yang ini. Di barisan pertama yaitu session start. Yaitu digunakan untuk memulai session atau melanjutkan session yang sudah ada. Ini diperlukan agar PHP dapat mengakses dan memodifikasi data session sebelum dilakukan proses penghapusan. Lalu session unset, yaitu fungsi session unset digunakan untuk menghapus semua variabel session yang telah di-set sebelumnya. Namun ini tidak menghapus session itu sendiri maupun query sessionnya. Lalu session destroy, fungsi session destroy digunakan untuk mengakhiri session yang sedang aktif dan menghapus semua data session dari server. Setelah fungsi ini dipanggil, session yang ada tidak dapat digunakan kembali sampai session start. Dipanggil ulang dan variabel session diinisialisasi kembali. Lalu set cookie ID time -3600 dan set cookie use time 3600. Kode ini digunakan untuk menghapus cookie sebelumnya setelah di-set. Dalam hal ini cookie dengan nama ID dan use dengan menetapkan waktu kadaluarsa time -3600, maka cookie dianggap sudah kadaluarsa 1 jam yang lalu, sehingga browser yang akan menghapusnya secara otomatis. Lalu ada header location login PHP, yaitu header login
PHP digunakan untuk melakukan pengalihan redirect ke halaman login setelah cookie dihapus. Bertujuan agar berada dalam halaman yang memerlukan autentikasi setelah logout. Sudah? Sudah, Pak? Udah, Oke. Baiklah, udah aja dah. selanjutnya Udah akan beres. demo web ya. Sabar saya stop share dulu, lalu share webnya mana ya? Nih, baiklah, siapa yang mau menjelaskan ini? Dam atau saya? Oke, sepertinya saya. Oke, biarkan saya aja Kang Azul. Oke, siap. Yang pertama dari landing page dulu, eh, pengguna akan memilih antara registrasi atau login. Jika belum registrasi, maka registrasi terlebih dahulu. Di page registrasi, mengisi nama, Kang Azril, pengisi nama, contoh yang baru Kang Azril, dan memilih role sebagai contoh masyarakat. Data berhasil ditambahkan, lalu melakukan login dengan nama dan password yang tadi registrasi. Lakukan login dengan Remember Me, maka berhasil untuk login. Lalu eh, coba perlihatkan Kang Azril apabila salah password, Boleh. maka akan muncul username atau password invalid. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat laporan ya. Berlubang di daerah Cileunyi atas, tanggalnya sekarang, fotonya ya bebas saja fotonya. Nah, ini data berhasil input dan di sini ada statusnya sedang menunggu, berarti sedang menunggu ya, menunggu. Lalu apalagi Kang Adam, coba di admin. Coba mungkin kalau ingin mengedit bagaimana Kang Azril? Oh, kalau mau Apakah, ngedit, apakah berubah datanya? ya sepertinya di sini atas RT2 misalkan biar lebih jelas. RT02 lebih jelasnya ya, gambarnya dengan yang sama yang dengan yang tadi, dan data berhasil diubah ini gitu. Oke, mantap. Dan sekarang mungkin login untuk POV admin Kang Azril. Oh ya, di sini juga eh, setiap user berbeda-beda tampilan ya. Misal ini Ajril, dan kalau misal kita login dengan masyarakat yang lain, misalnya ya, misal kita Jilong. Zilong siapa itu ya? Misal kita pilih masyarakat lagi dan kita login lagi dengan tadi, di sini tampilannya akan berbeda ya. Soalnya kita memakai logika kelas atas. Di sini di sini setiap masyarakat itu berbeda ya tampilannya sesuai dengan laporan yang dibuatnya. Sedangkan kalau admin kita akan coba, kalau admin coba dulu kita buat registrasi. Misal siapa yang mau? Oh, izin Aidin, saya Kang. Apa misal Haidin mungkin Aidin menjelaskan. sebagai admin ya. Oh, oh ini. Di sini dia daftar sebagai admin, oke. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ininya, siapa saja yang melapor gitu.
Ini kita bisa ini jika sudah selesai lubangnya sudah di apa sih sudah ditambal gitu kita bisa selesai dan submit dan di sini juga akan berubah ya. Tuh langsung selesai. Dan jika emang sudah benar-benar selesai lubangnya sudah ditambal dengan aspal, kita bisa selesai gini dan laporan sudah selesai. Seperti itu saja Kang Adam mungkin. Dan di sini juga hilang by the way. Oke. Ini ada bagian cookie dan dan bisa dan user bisa mengetik nama dan passwordnya. Dan ada perbedaan jika tidak mengchecklist Memberme, maka tidak akan menampilkan menyimpan data dari menyimpan data dari sesi loginnya. Sedangkan jika kita menceklis Memberme akan muncul simpan menyimpan data status nama dan passwordnya. Mungkin segitu Segitu. saja demo websitenya. Kang Adam, silakan penutupan. Sebagai penutupan, kesimpulannya aplikasi Laporcu ini merupakan sistem pengaduan masyarakat berbasis web yang kami rancang untuk mempermudah proses penyampaian laporan serta penanganannya secara lebih efisien dan transparan melalui fitur-fitur registrasi, login multi-role, CRUD laporan, upload file, dan sistem status laporan. Setelahnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ayla Gemas selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama progres pembelajaran hingga terselesaikannya tugas UAS project ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.